Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Selamat Purwo selaku Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Muhammadiyah Jakarta. Yang kami hormati Ibu Prasasti Ilsisari BSI selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Ibu Pintu Ibu Lestari Magister Sains selaku Ketua Seribu Guru, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan tim IEARN yang saya hormati dan anak-anak yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun secara daring dan luring, namun insya Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga yaitu acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, langsung saja kita ke acara yang kedua yaitu sambutan. Kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Andes Haji Selamat Purwo, kami persilahkan. Monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Yang saya hormati Ibu Prasanti Widyaningsih PhD dari ITB ya Bu ya. Selaku narasumber yang kita undang pada hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru maupun tenaga kependidikan pelaksana kegiatan telekonferensi pada pagi siang hari ini, dan juga anandaku semua baik kelas 10 atau fase E, kemudian kelas 11 maupun kelas 12. Ini kita mengumpulkan 55-an siswa-siswi kami Bu Prasanti di ruangan yang kita sebut dengan ruangan telekonferensi yang biasa kita gunakan pertemuan untuk memberikan pengarahan-pengarahan, pembinaan kepada anak-anak kita, termasuk pembinaan pada guru-guru kita dan tendik kita. Pada pagi hari ini, atas nama sekolah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bu Prasanti yang di tengah-tengah kesibukan panjenengan atau kesibukan Ibu, itu bisa meluangkan waktu ya untuk kami nanti yang akan menyampaikan masalah berkaitan dengan gempa di DIY, ya, potensi gempa maupun mitigasi bencana ya. Karena terus terang DIY ini kan termasuk daerah yang sering gempa Bu Prasanti, sehingga bagaimana kita nanti paling nggak menyiapkan secara ilmu kita, kemudian antisipasi kita, dan bagaimana kita harus bersikap di saat hal itu terjadi karena kadang-kadang nggak terduga-duga. Maka dengan apa yang disampaikan Bu Prasanti nanti, mudah-mudahan nanti kami lebih bisa menyikapi dengan baik. Kemudian tujuannya agar kita selamat dari bencana atau kejadian alam tersebut. Kepada Bapak Ibu Guru dan Tendik, kami ucapkan terima kasih telah mengkoordinir kegiatan ini dengan baik, termasuk berkomunikasi dengan Ibu narasumber, Bu Prasanti. Dan nanti mungkin tadi Bu Prasanti pengen ketemu dengan Bu Fatma, nanti bisa disorot kamera Bu Fatma, karena yang sering berkomunikasi Bu Fatma itu nanti beliaunya yang mana begitu, biar nanti lebih ta'arufnya, perkenalnya lebih dalam gitu ya. Kemudian kepada anak-anakku semua, saya perlu mohon maaf pada Anda semua karena harus meminta waktumu ya, harusnya belajar di kelas. Ini juga belajar di
ruangan yang lebih luas. Harapannya nanti kalian bisa tetap mengejar mata pelajaran yang diajarkan pada jam ini. Dan nanti pesan dari saya, ilmu yang Anda dapatkan di pertemuan ini, kalian tular-tularkan ya kepada teman-temanmu di kelasmu masing-masing, agar seluruh siswa kita yang jumlahnya 779 itu nanti bisa mendapatkan penjelasan yang sama. Anda yang sekarang berkumpul di ruangan ini bertugas nanti menyampaikan pada temanmu, karena kita nggak mungkin mengumpulkan semua siswa pada waktu yang sama ini untuk menerima penjelasan dari Bu narasumber. Jadi nanti ditular-tularkan agar semuanya bisa mendapatkan ilmunya, ya ilmunya begitu. Kemudian atas kebaikan Bu Prasanti, kami berdoa mudah-mudahan Ibu mendapatkan imbalan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan nanti selalu bisa mengembangkan ilmu yang Ibu dalami kepada semua lini, termasuk kepada kami yang ada di SMA Muhammadiyah Yogyakarta. Terakhir, nanti kalau Ibu ke Jogja, jangan lupa mampirlah. Kami ada di pusat kota, hanya sekitar 400 meter dari Gedung Negara Yogyakarta, ya, di dekat Malioboro. Kami akan selalu terbuka untuk menerima Ibu di saat nanti ke Jogja. Silahkan call pada kami, nanti akan kami terima dengan sangat baik pada Ibu. Barangkali itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo yang sudah menyampaikan sambutannya. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala, semoga kita bisa menyerap ilmu-ilmu dari Ibu Prasanti ini, teman-teman. Baik, langsung saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti. Acara inti ini nanti akan ada penyampaian materi, terus ada sesi tanya-jawab dan juga simulasi yang akan disampaikan oleh Ibu Prasanti Widiasih Sarli, PhD. Beliau merupakan dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Acara inti ini kita akan dimoderatori oleh Bapak Arifin Nur Himawan, Magister Pendidikan. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Kepada Bapak Arifin Nur Himawan, kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, kita awali untuk sesi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prasanti Widiasih Sarli, PhD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Fitriwati Lestari, MSc, selaku ketua dari 1000 Guru. Dan juga yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping kegiatan telekonferensi SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, serta siswa-siswi yang pagi ini telah bergabung di acara kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu telekonferensi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semuanya, sehingga pada sesi kali ini kita dapat menyelenggarakan satu kegiatan telekonferensi bersama dengan narasumber kita Ibu Prasanti Widiasih Sarli, PhD, dengan tema ataupun topik pada pagi hari ini akan dibahas adalah potensi berupa DIY dan juga mitigasi bencana. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaallah akan kita nantikan syafaatnya hingga di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenankan saya selaku moderator untuk membuka sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mohon izin saya akan membacakan dari kurikulum vitae Ibu Prasanti Widiasih Sarli, PhD, atau biar lebih akrab mungkin saya sapa dengan Ibu Santi gitu. Oke.
Baik, berikut adalah kurikulum vitae ataupun CV dari narasumber kita yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan kita secara virtual. Beliau ini adalah dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung ITB, dan beliau ini merupakan alumni juga dari ITB. Nah, berikut adalah educational background dari Ibu Santi. Yang pertama, di tahun 2010 beliau ini telah menyelesaikan studinya dari jenjang S1, mengambil jurusan teknik di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya di program master dengan mengambil konsentrasi bidang civil engineering di tahun 2012. Kemudian Ibu Santi ini juga melanjutkan program doktoral di Universitas Tokyo, Jepang, yang mana fokus dari disiplin ilmu yang beliau ambil pada saat kuliah menempuh jenjang S3 itu fokus pada wind energy. Dan beliau ini juga sangat aktif baik di dalam hal penelitian maupun di kegiatan lainnya. Berikut adalah beberapa pengalaman dari beliau. Yang pertama, di tahun 2016 beliau ini menjadi penasehat di Kementerian ESDM, yang mana beliau ini sebagai developer project yang fokus pada develop community based renewable energy. Kemudian beliau ini di 2021 menjadi ketua dari Future Leader Forum di Asian Civil Engineering Coordinating Council. Kemudian beliau ini juga anggota dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Nah, pada sesi kali ini nanti kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama nanti presentasi yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Santi, yang mana pada pagi hari ini akan menyampaikan tema berkaitan dengan potensi gempa di DIY dan juga mitigasi bencana. Yang mana topik kita ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena di DIY sendiri ini potensi gempanya juga cukup tinggi seperti itu, sehingga nanti kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu dari Ibu Santi tentang bagaimana terkait dengan mitigasi bencana yang dapat kita persiapkan untuk menanggulangi seandainya terjadi gempa di DIY. Untuk itu nanti setelah presentasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti pada siswa-siswi ataupun mungkin juga kita buka kesempatan pada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait dengan topik ini, nanti akan kita sediakan waktu di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya mari langsung saja kita simak dan kita saksikan pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Santi. Kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Arifin. Saya harap suara saya cukup kedengaran ya Pak ya? Cukup, oke. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin saya, walaupun tadi udah dikenalin sama Pak Arifin, tapi izinkan saya memulai dengan perkenalan ya, karena kebetulan udah saya bikin juga slide-nya. Jadi walaupun tadi nama saya panjang sekali dan mungkin adik-adik dan ibu dan bapak dosen tadi agak pabaliut kalau bahasa Sundanya dengan menyebut nama saya. Biasanya saya disebut Asih gitu ya. Nama panggilan saya Asih di sini. Jadi ada Prasanti Widyasi Sarli, ada Asih di tengah-tengahnya. Lalu saya juga cukup aktif di sosial media. Misalnya nanti dari sini adik-adik ada yang kepo, boleh untuk mengkepo saya juga. Saya banyak ada edukasinya juga di dalam sosmed saya. Dan seperti yang tadi disebut oleh Pak Arifin, saya adalah dosen di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Nah, mungkin
Tadi udah diceritakan sedikit ya mengenai background pendidikan saya, dan tadi juga Pak Arifin sempat mention bahwa saya ada beberapa riset, mungkin banyak bergelut di Wind Engineering sebetulnya, dan juga aplikasi AI di dalam dunia saya gitu ya. Tapi saya juga ingin cerita sedikit sama adik-adik, walaupun saya ceritanya ilmuwan, saya juga punya hobi-hobi yang mungkin relate gitu ya sama adik-adik. Saya suka membaca, menulis, jalan kaki, dan juga saya suka cari-cari kopi gitu ya. Dan juga punya film-film kesukaan seperti yang adik-adik lihat di sini. Lalu ini saya izin juga untuk men-share sedikit tentang kampus ya. Mungkin saya nggak tahu apakah adik-adik ada yang tertarik untuk ke ITB, tapi ITB bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia adalah sekolah pertama, engineering pertama di Indonesia, yang waktu itu dibuat sejak tahun 1920, jadi sedikit lebih tua daripada SMA-nya. SMA Muhammadiyah ya tadi 1950. Dan salah satu kebanggaan kita memang presiden kita juga datang dari kampus kami gitu ya. Kebetulan juga dari jurusan saya, dari teknik sipil. Nah ini kampusnya seperti ini. Nah biasanya nih kalau saya tunjukin gambar seperti ini, akan ada yang komentar, oh ini gambar Google nih, bohong, mungkin aslinya nggak seperti itu gitu lah ya. Ini saya ada beberapa gambar yang saya ambil sendiri dengan handphone saya gitu ya. Jadi memang suasananya persis seperti ini. Ini juga ada beberapa foto dari fakultas saya. Nah, selain dari itu, seperti yang tadi Pak Arifin bilang, sebetulnya saya ada di sini karena saya diminta tolong oleh Mbak Witri ya, bagian dari komunitas 1000 guru, karena kami ini adalah ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Ini adalah wadah bagi ilmuwan muda yang katanya terkemuka di Indonesia untuk memajukan ilmu pengetahuan dan budaya ilmiah. Karena itu saya harap hari ini juga beberapa semangat dan juga spirit dari ALMI bisa tersampaikan melalui paparan saya hari ini gitu ya. Nah, jadi saya ada di sini pertama-tama karena saya adalah seorang engineer gitu ya. Jadi ini ada emojinya, mungkin adik-adik bisa lihat saya adalah seorang engineer. Nah, di sini karena saya seorang engineer, saya hari ini dan lebih spesifiknya engineer sipil, saya akan memaparkan tiga part lah. Presentasi saya akan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kita akan diskusi mengenai apa sih itu gempa. Mungkin teman-teman adik-adik sudah pernah mendengar sebelumnya, tapi biarlah saya menjelaskan sedikit lagi gitu ya. Lalu bagaimana prinsip-prinsip rumah tahan gempa, kenapa saya akan bicarakan ini, karena sebagai engineer ini adalah bidang saya gitu ya, prinsip-prinsip rumah tahan gempa. Lalu terakhir apa yang harus kita lakukan saat ada gempa gitu lah ya. Nah semoga ini akan bermanfaat juga buat adik-adik yang ada di sana, tidak hanya untuk sekarang saat SMA, tapi nanti juga sampai kalian dewasa, berkeluarga, bisa juga menceritakan kepada anak-anak kalian apa sih sebetulnya gempa, gimana prinsip-prinsip rumah tahan gempa, dan apa yang harus kita lakukan saat ada gempa, begitu ya. Nah sekarang apa itu gempa? Kita mulai dari situ. Hal yang pertama mungkin kalau anak-anak SMA udah belajar mengenai geologi lah ya. Ada lah ya geologi dikit-dikit ya. Ada harusnya ya. Jadi kita tahu bahwa dunia kita yang sekarang kita lihat ini, peta yang kita lihat sekarang ini sebetulnya tidak seperti ini dari sejak zaman dulu. Jadi sebetulnya dunia kita itu bergerak terus gitu ya. Jadi ada masanya mungkin 200 miliar tahun yang lalu gitu ya, yang sebenarnya dunia tuh bentuknya tidak seperti sekarang. Dan ini bergerak terus di bawah lempengan bumi kita, sehingga akhirnya ini masih 135 miliar tahun yang lalu ya, masih di sini udah mulai kelihatan nih benda-benda yang kita tahu sekarang. Misalnya nih mungkin di sini kita udah bisa lihat ada Eropa di suatu tempat di tengah, Afrika udah mulai kelihatan gitu ya. Tapi Indonesia misalnya belum terbentuk, ya nggak sih? Kalau kita lihat di sini. Terus kalau misalnya teman-teman lihat nih, baru sekarang India tiba-tiba muncul gitu ya. Di sini ada India muncul, terus udah gitu 25 miliar tahun yang lalu baru muncul bentuk yang sangat familiar seperti yang kita tahu. Tapi sebetulnya dunia tidak persis seperti yang kita tahu sekarang. Nah, itu adalah akibat dari pergeseran lempeng ya yang selalu kita diskusikan. Ini sekarang jadi pergeseran lempengnya tuh seperti apa sih, dan ada lempeng-lempeng apa aja di dunia ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah peta dunia ya, tapi di sini
garis-garis biru yang ada pada gambar ini adalah batas-batas lempeng yang tadi bergerak itu. Jadi mungkin ada lempeng-lempeng yang bergerak dan ini adalah batas-batasnya. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat juga ada titik-titik merah. Apa sih titik-titik merah ini? Titik-titik merah ini adalah tempat-tempat di mana terjadinya gempa. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa pergerakan lempeng itu terjadi untuk seluruh dunia ya. Semua dunia itu sebetulnya tidak ada yang benar-benar tidak bergerak. Semua tuh bergerak. Tapi yang mengalami gempa itu adalah titik-titik temu di antara lempeng. Begitu. Nah, sekarang pasti adik-adik melihat ada mana nih negara kita? Kelihatan ya di sini bahwa negara kita itu ibaratnya merah semua, ya kan? Jadi kita berada di suatu daerah yang betul-betul ada di pertemuan banyak lempeng gitu ya. Dan ini sama sebetulnya dengan apa yang kita juga terkenal ya, Jepang gitu. Sangat berada di pertemuan lempeng. Dan juga terakhir itu kita lihat Turki, kalau misalnya kursor saya kelihatan ya. Ini misalnya Turki di sini, ini juga adalah tempat pertemuan-pertemuan lempeng gitu ya. Jadi ini daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang paling sering terjadi gempa. Nah, terus habis dari situ ini saya fokus lagi nih. Tadi kan dari jauh gitu ya. Kalau misalnya kita fokus pada gempa-gempa yang terjadi di Indonesia selama kurang lebih dari tahun, kan tadi mungkin kayak kepanjangan nih. Gimana kalau misalnya kita fokus hanya pada gempa-gempa yang terjadi antara 1900 sampai 2019. Artinya apa sih 1900 itu adalah berarti dari sejak zaman eyang saya udah kurang lebih hidup, berarti dari zaman eyang buyut kalian. Nah, berarti kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau yang hitam itu yang paling besar ya, merah itu yang 8 sampai 8,9, terus oranye itu 7, yang kuning itu 6 sampai 6,9. Kalian bisa lihat ini ada banyak sekali gempa yang terjadi hanya dalam kurun waktu eyang kita tuh udah lihat gitu. Eyang dan eyang buyut kita tuh merasakan. Nah, di sini terjadinya kayak tadi saya bilang, karena memang ada lempeng-lempeng yang bergerak, dan ini Indonesia ini ada lempeng Indo-Australia, lalu ada lempeng Eurasia yang bergerak ke sini, lalu ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng Filipina. Jadi kita betul-betul ada di suatu daerah yang merupakan pergerakan banyak lempeng, begitulah ya. Nah, ini yang menyebabkan tadi kan kita banyak gempa. Nah, gempa yang paling terkenal mungkin untuk Pak Arifin kayaknya saat itu kita udah cukup aware ya, udah cukup dewasa gitu untuk paham. Di tahun 2004 kita ada gempa Aceh, itu korban jiwanya itu sampai 227.898 korban orang di satu saat, karena kebetulan juga saat itu ada tsunami ya. Jadi bayangkan sekian banyak orang meninggal dalam kurun waktu begitu singkat, bayangkan. Lalu di Jogja di tahun 2006 ini juga terjadi dalam kurun waktu saya udah dewasa gitu lah ya. Itu di tahun 2006 itu sebenarnya gempa Bantul ya, kalau di Jogja mungkin menyebutnya, yang banyak korbannya di Bantul dan juga di daerah Prambanan, mungkin banyak yang tahu. Ini ada sampai 5.778 korban di saat itu. Lalu di tahun 2009 di Padang juga ada gempa yang korbannya sampai 1.115. Banyak ya yang meninggal gitu di saat yang bersamaan. Mungkin ini kan 2004, 2006, 2009, saya belum yakin apakah adik-adik anak-anak SMA Muhammadiyah ini sudah lahir atau belum. Kalau saya udah lahir dan sudah dewasa ya. Tapi mungkin 2018 ini kan berarti udah SMP lah ya. Mungkin mendengar di berita gitu, ada berita gempa Lombok itu besarnya kalau nggak salah sekitar 5, itu juga 5 mega Richter, itu sekitar 560 korban. Dan yang lebih besar lagi terjadi di Palu di tahun 2018 dengan korban sekitar 4.340 korban. Jadi kita bisa lihatlah ini dalam selama hidup saya. Artinya gempa itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu sesuatu yang harus kita pahami ya. Gempa itu pasti akan terjadi. Tapi mungkin istilahnya adalah suratan Tuhan ya. Suratan Allah kapan gempa itu akan terjadi kita nggak tahu.
Tapi bahwa dia pasti terjadi itu kita harus amini karena ya lokasi kita gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman hidup di tempat yang bukan berada di lempengan yang tadi. Selama kita masih hidup di bumi Indonesia, maka dalam masa hidup kita pasti akan merasakan apakah itu gempa besar, sebesar yang misalnya di Aceh, atau sebesar yang di Lombok atau di Palu. Tapi kita nggak tahu kapan, gitu lah ya. Nah, tapi selain dari tadi gempa, sebetulnya yang namanya pertemuan lempeng itu juga punya punya dampak lain, gitu lah ya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat ciri-ciri dari suatu daerah yang merupakan tempat pertemuan lempeng dari suatu tanda-tanda alam yang lain, yaitu adalah gunung api ya. Jadi misalnya di Jogja terutama kan ada ya gunung api yang paling dekat ya, mungkin yang paling sering ada bunyinya gitu ya, itu kan adalah Merapi gitu. Nah, ini sebenarnya adalah suatu tanda lain dari keberadaan kita yang berada di istilahnya daerah pertemuan lempeng. Jadi ini yang juga menyebabkan kita punya gunung api, menyebabkan kita punya tanah-tanah yang subur gitu lah ya, yang menyebabkan kita punya pemandangan yang begini indah gitu ya. Bukit Barisan ini sebagai contoh di Sumatera, lalu ini misalnya Bromo gitu kan, mungkin adik-adik juga tahu ini indah sekali gitu lah ya. Lalu juga ada Dieng, itu juga sangat indah. Dan ini semua sebetulnya adalah jadi gempa dengan keindahan alam kita dan kesuburan alam yang kita nikmati di Indonesia gitu ya. Itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Karena lokasi kita yang berada di lempeng-lempeng tadi itu. Sehingga ibaratnya lah ya, yang namanya kita punya masalah, which is kemungkinan terjadinya gempa di dalam kehidupan kita, itu juga membawa banyak berkah juga gitu kepada kita gitu ya. Apakah berkah karena keindahan alam kita, apakah berkah karena kesuburan tanah kita, dan itu semua berada dari istilahnya sisi dari satu mata koin yang sama begitu. Nah, sekarang walaupun tadi saya udah ceritakan ya mungkin latar belakangnya dan harus kita yakini gitu bahwa karena lokasi kita ada kemungkinan akan terjadi gempa dan kemungkinan itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang kita tidak tahu adalah kapan, itu adalah suratan Allah gitu lah ya. Tapi kalau kita di orang sipil, ini saya sebagai engineer sipil, sebetulnya kita selalu bilang bahwa gempa sendiri tidak membunuh orang. Jadi hanya karena teman-teman, adik-adik, rekan-rekan ada di daerah gempa, tidak berarti bahwa rekan-rekan harus mati karena gempa, gitu. Kenapa? Karena biasanya kematian akibat gempa itu terjadi karena runtuhan yang jatuh pada saat gempa. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya adik-adik kebetulan sedang ada di dalam suatu bangunan itu runtuh dan tertimpa gitu ya, maka adik-adik meninggal, ibaratnya seperti itu. Tapi selama itu tidak terjadi, tidak ada reruntuhan itu, sebetulnya adik-adik itu aman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kita punya cerita-cerita apakah itu di Jepang atau di negara-negara yang mana kapasitas bangunannya gitu ya, kualitas bangunannya lebih baik, kita bisa menghindari kematian apabila gempanya tidak terlalu besar. Misalnya kan kita tadi punya skala Richter dari misalnya 1 sampai 8 sampai 9. Selama gempanya itu belum gempa yang sangat-sangat besar, sebetulnya kita masih bisa melindungi manusianya asalkan bangunannya itu kuat. Begitu ya. Jadi gempa, sekali lagi, tidak harus membunuh orang selama bangunannya tidak rubuh. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita membuat sebuah bangunan yang tidak roboh gitu lah ya. Apa sih prinsip-prinsipnya? Nah, di sini pertama-tama izinkan saya men-share video ini ya. Ini ada video sebuah eksperimentasi biar teman-teman kebayang gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada sebuah gempa? Di sini saya coba play. Jadi ini ada bangunan sedang kita goyang nih. Goyang terjadi sebuah gempa. Nah, misalnya sekarang adik-adik perhatikan, kira-kira gayanya itu kemana sih?
gaya apa sih yang terjadi? Terjadi goncangan ya. Sayangnya kita nggak bisa ngobrol. Terjadi goncangan ya kan? Nah, sekarang goncangannya ini kalau misalnya adik-adik perhatikan bentuknya begini kan? Ya nggak? Saya play lagi ya. Bentuknya begini kan? Kira-kira ya nggak? Seperti ini kan? Ya nggak? Coba sambil digerak-gerakkan nih badan. Gini kan ya. Nah, berarti kalau misalnya kan kalau SMA berarti udah belajar fisika ya. Ada kan fisikanya? Ada nggak? Saya saya harap ada yang iya nih di ini. Ada lah ya fisikanya ya. Jadi kalau misalnya kita goyang-goyang kayak gini, berarti gayanya itu kurang lebih secara horizontal ya. Saya ulang lagi ya. Jadi di sini gayanya itu secara horizontal begini kan? Bener nggak, adik-adik? Ya kan? Betul ya. Nah, sekarang saya mau nanya deh, menurut adik-adik, pada saat kita punya gaya gravitasi, gayanya itu mengarah kemana? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau gravitasi arahnya kemana? Gimana coba? Coba-coba. Ya. Gimana kalau gravitasi? Ke bawah. Ke bawah ya, ke bawah kan? Karena gravitasi itu membuat kayak tadi misalnya kita kan gravitasi itu ditemukan sama Newton, ya kan? Nah, Newton itu lempar apel, ingat nggak? Ya kan? Melempar apel, apelnya itu jatuh kemana? Apa jatuhnya ke atas? Enggak kan? Jatuhnya ke bawah. Berarti gayanya itu menarik apelnya ke bawah, ya kan? Iya. Nah, sekarang kan rumah kalian nih sehari-hari roboh nggak? Enggak kan? Enggak kan? Sehari-hari semua baik-baik aja kan? Ya enggak? Setuju nggak? Ya kan? Kenapa sih rumah kalian nggak roboh sehari-hari? Karena gayanya itu yang bisa ditahan sama rumah kalian itu gaya yang membawa dia ke bawah. Jadi rumah kalian cukup kokoh untuk itu. Untuk gaya tarik yang ke bawah ini. Tapi pada saat ada gempa, nih saya perhatikan lagi ya, dia nggak ditarik ke bawah, tapi dia ditarik seperti ini. Kebayang nggak? Kayak gini. Ibaratnya tiba-tiba ada gaya yang sifatnya horizontal seperti ini. Rumah kalian nggak semuanya. Ada juga mungkin yang bisa menahan gaya itu. Ada suatu gaya baru yang masuk ke dalam rumah kalian yang tidak diperhatikan sebelumnya. Gitu. Nah, itu adalah masalah utamanya. Jadi kita punya gaya, kalau tadi gaya gravitasi itu akan menarik ke bumi, sedangkan gaya gaya gempa itu akan membuat dia goyang-goyang secara horizontal. Ada gaya tambahan, force gitulah ya, gaya. Nah, sekarang di sini saya sebetulnya punya, saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Saya bisa di spotlight ya, Bu yang memegang ini. Saya di spotlight ya. Ini saya ada semacam apa istilahnya? Alat peraga ya. Adik-adik bisa lihat? Bisa ya. Nah, sekarang ini adik-adik lihat di sini kita punya sebuah kotak lah ya di sini. Nah, kalau misalnya adik-adik perhatikan, ini tuh ibaratnya menggambarkan bangunan 3 lantai. Kebayang ya? Kebayang ya. Nah, sekarang saya mau coba nih. Ini kan dia bisa berdiri dong. Oh, ternyata tidak. Sebentar ya. Dia bisa berdiri. Ibaratnya kalau misalnya saya gini kan dia bisa berdiri kan. Kalau dia bisa berdiri, berarti dia bisa menahan gaya gravitasi yang membawa dia ke bawah, ya kan? Ibaratnya begitu. Nah, tapi sekarang saya mau melakukan apa yang dilakukan oleh tadi shaking table. Tadi kan ada shaking table, kita goyang begini kan, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba seandainya saya goyang seperti ini. Harusnya kalau misalnya ada adik-adik yang ngelakuin, tapi nggak apa ya, saya ngelakukan. Saya goyang-goyang, simple aja. Baru sedikit dia langsung jatuh, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membuat dia menjadi suatu struktur yang bisa menahan gaya lateral?
Gimana ya kira-kira? Ada yang mau coba jawab nggak? Apa ya yang bisa saya lakukan? Seandainya nih, saya punya bangunan 3 lantai seperti ini. Tapi mungkin sebelum itu nih ya, saya share sedikit ya. Yang tadi yang terjadi ini, itu juga yang terjadi di Turki. Ini mungkin adik-adik pernah lihat ya foto ini, ya kan? Video ini pernah lihat, ya kan? Ini terjadi di tahun 2022 kayaknya ya. Nah, ini juga lihat bangunan-bangunannya. Tiba-tiba dia roboh seperti itu ya kan? Dengan gempa tersebut. Luar biasa kan? Kalau misalnya ada seseorang di situ dan itu yang terjadi ya di Turki, ya pasti meninggal gitu kan? Karena reruntuhan itu, ya kan? Nah, ini yang terjadi tadi. Misalnya saya bikin seperti ini, lalu dia langsung jatuh, begitu kan? Saya stop share ya, atau enggak saya play sedikit lagi. Tadi, ini dia langsung jatuhnya seperti itu kan? Persis. Jadi kalau saya mainin di sini, mungkin adik-adik bilang, ah tapi kan bangunan nggak ada yang seperti itu, ya kan? Bangunan tidak seringkih itu, Bu, misalnya. Tapi kenyataannya pada saat kita memiliki sebuah bangunan yang sehari-harinya kokoh, pada saat ada goyangan yang besar, gayanya besar, menggoyang dia secara lateral, dia bisa menjadi seperti ini. Ya, oke. Nah sekarang pertanyaannya apa nih yang bisa kita lakukan untuk apa sih istilahnya memperkuat ini? Nah sayangnya adik-adik tidak ada di sini, jadi saya harus mencari solusi saya sendiri dong ya. Ya. Nah sekarang di sini saya punya, kan kalian tahu gaya kan? Gaya itu vektor, setuju nggak? Setuju nggak? Ya kan? Gaya itu vektor. Udah belajar dong, ya kan? Gaya itu adalah vektor. Berarti kalau misalnya kita punya gaya lateral seperti ini, harus ada yang narik dong, ya kan? Harus ada yang melawan dia. Gimana caranya kita melawan dia, gitu kan? Jadi di sini, ini mungkin agak take time ya, karena saya nggak ada yang bantu. Kita akan mencoba memasang, ini kita sebutnya bracing. Di sini, sebentar ya. Aduh, sebentar ya. Bisa kelihatan kan ya yang saya lagi kerjain apa? Oke, di sini saya pasang bracing pertama di bawah. Bismillah deh ya. Ini kalau ngejainnya sendiri repot memang ya. Di lantai pertama saya kasih bracing. Begitu pasang lagi di sini. Ini saya baru kasih bracing di lantai pertama aja nih. Ya. Lalu habis dari situ kita pasang lagi nih. Di sini kita pasang yang kedua di lantai kedua. Oke, bisa. Lantai kedua saya pasang juga ya bracingnya ya. Lalu kita ambil juga di lantai ketiga. Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, di sini
adik-adik bisa melihat ya kalau saya sudah bikin dia dan saya pasang dia bracing gitu ya. Ya kan? Nah, sekarang sama seperti tadi, secara gravitasi dia nggak roboh, ya kan? Tapi gimana kalau misalnya saya goyang-goyang kayak tadi persis? Ya, kalau tadi kan saya goyangnya slow-slow aja ya. Ini saya goyang slow-slow, dia baik nggak? Baik, bisa gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya rada nafsu nih goyangnya, gitu ya? Ataupun saya rada nafsu, lebih nafsu, dia tetap lebih kuat. Kenapa? Karena bracing ini memberikan kekuatan terhadap gaya lateral. Ingat kan, gaya, kalau misalnya gayanya tadi lateral ini horizontal seperti ini, kalau kita pakai trigonometri sederhana aja, kalau kita punya bracing, kan ada penahan untuk horizontal nih, gitu kan? Ya nggak? Ya kan? Jadi kita ada yang membantu dia secara horizontal, begitu. Jadi ternyata bangunan itu bisa kita perkuat dengan cara-cara seperti ini. Emang seperti apa sih, Bu? Nah, ini saya kasih lagi contoh di nyatanya ya. Misalnya sebentar, ini adalah bangunan yang ada di Jepang. Kalau misalnya kalian lihat seperti ini, kenapa sih ada bangunan bracing-bracing kayak gini? Ini karena tadi prinsipnya adalah dia menahan gaya secara horizontal dengan dia membuat bracing-bracing itu. Kenapa? Karena gaya gempa itu terjadi secara horizontal yang sangat berbeda dengan gaya gravitasi yang menarik bangunan kita ke bawah, gitu kan? Ya. Nah, tapi ada nggak ya cara lain daripada ini? Kira-kira ada nggak ya cara lain daripada ini? Ada yang mau coba kasih komentar nggak? Sambil saya buka ini nggak apa-apa ya? Ada nggak ya cara lain selain ini? Ya sebenarnya saya juga inginnya ada di sana sih Pak Arifin, karena kalau udah kayak gini lebih seru kalau misalnya bisa sekalian main ya. Sebetulnya kemarin saya sama Bu Fatma ingin sekali cerita, Bu gimana kalau pas saya ke Jogja aja gitu ya. Saya bawain deh alat-alat peraganya. Sayangnya mungkin saya juga baru sempat ke Jogja tahun depan mungkin. Tahun ini saya kayaknya udah nggak ada waktu. Gimana? Ada yang punya ide nggak? Gimana caranya supaya dia tahan terhadap goyangan kayak tadi? Itu yang mau kasih komentar boleh tuh. Mikrofonnya ada di situ. Ayo dong. Ayo dong. Coba aja Mbak, nggak apa-apa. Gimana? Coba ngomong dong. Gimana? Ada yang mau kasih ide lagi nggak selain daripada ini? Mikrofonnya ke sana. Hmm? Bawah, bawah. Nah, bawah sebentar. Gimana, Dik? Saya seneng deh kalau ada yang komentar. Terima kasih ya. Semoga dapat balasan. Jadi guru itu kalau nggak ada yang komentar tuh sedih loh rasanya ya nggak Pak Arifin? Siapa namanya? Saya Alexa kita dari kelas 12 mau ngasih ide. Gimana kalau misalnya yang hitam-hitam itu kayak dibuat miring gini. Jadi kan segitiga. Akhirnya dari ujung sampai ujung itu miring gini. Apa bakal goyang terus? Dari sini ke sini gitu maksudnya. Dari jadi kayak gini. Iya. Iya. Bisa, itu bisa. Tapi kebetulan saya alatnya nggak ada. Boleh. Jadi intinya benar-benar dibuat apa namanya? Sangat dari sini sampai sini tuh nyatu gitu ya? Iya. Bisa, sangat bisa. Oke, terima kasih. Itu benar ya, sangat bisa. Itu namanya siapa, Mbak? Alexa. Siapa? Alexa. Bagus sekali ya jawabannya. Itu betul ya. Bisa dilakukan seperti itu. Nanti mungkin di peragaan berikutnya saya coba tunjukin. Tepuk tangan semuanya. Oke, siap. Itu berarti Alexa tadi komentarnya gimana kalau misalnya benar-benar dari ujung satu sampai ujung berikutnya tuh dikakukan gitu lah ya ibaratnya ya Alexa ya? Ya, gitu ya? Ya nggak sih? Iya. Nah sebetulnya ada cara lain nggak ya selain kan tadi kan karena saya udah kadung pakai bracing ya, jadi kan semuanya udah kepikirannya ada temali begitulah ya. Tapi kira-kira ada cara lain nggak ya kita bikin itu dia jadi kaku gitu? Ada yang punya ide nggak?
Gimana kalau disambung? Gimana? Kayak disambung. Disambung dengan apa? Segitiganya jadi keluar. Maaf, nggak terlalu kedengaran saya. Gimana? Gimana kalau disambung? Disanggah. Apa yang disanggah? Ini kan tiangnya. Heeh. Jadi segitiganya itu keluar. Tinggalin sama aja. Jadi, nah nggak apa-apa. Saya senang ya, udah ada usaha. Terima kasih Alexa ya. Kita tepuk tangan buat Alexa. Nah sekarang sebetulnya karena kalian nggak ada di sini sih, jadi kalian nggak bisa lihat cheat-sheetnya. Ini saya punya beginian nih. Ini semacam benda yang sangat tebal seperti ini. Yang kalau misalnya kalian perhatiin adalah ukurannya sama dengan, ini kan tadi kolom ya, ini kolom kan? Tahu kolom kan ya? Kelihatan nggak sih? Ini kolom. Ya kan ini kolom Ya, tuh yang betul berdiri ya. kelihatan. Nggih. Balok, ada balok gitu lah ya. Jadi sekarang nih saya mau isi nih semuanya nih dengan apa istilahnya? Dengan tembok ibaratnya lah ya. Kita isi seperti ini. Maaf ini karena saya sendiri nih Pak. Jadi harusnya tadi saya minta asisten saya datang, saya pede banget bisa sendiri. Ternyata agak susah ya. Luar Oke. biasa Ibu. Oke, ini kita pakai seperti ini. Tapi ini sabar ya adik-adik sekalian karena ini kita kelihatan ya. Di sini saya pasang nih tembok ini nih. Oke. Lalu saya pasang lagi di atasnya. Bentar ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, ya. Maaf ya Pak, harus saya yakinkan tadi saya udah mencoba, tapi saya tidak yakin apakah terlihat atau tidak. Oke, di sini izinkan saya sedikit lagi. Nah, ini sekarang saya pasang tembok yang sangat-sangat kaku. Berarti kalau tadi bangunannya itu fleksibel gitu ya, dia bisa goyang-goyang. Ini sekarang dia jauh lebih kaku gitu lah ya. Hanya dengan melihat seperti ini aja, adik-adik bisa melihat bahwa dia sangat kaku gitu kan. Nah sekarang kita goyang nih. Awalnya seperti biasa lah ya, saya goyangnya biasa aja nih, tidak terlalu nafsu gitu. Tapi gimana kalau misalnya saya goyangnya kuat banget? Wow, ternyata dia masih kuat, ya kan? Sekarang kita coba lagi. Ternyata dia masih kuat gitu ya. Jadi, ini juga adalah salah satu cara untuk kita memperkuat bangunan kita. Dan sebetulnya prasyarat-prasyarat ini sudah diaplikasikan di dalam bangunan-bangunan tinggi terutama di Indonesia gitu ya. Jadi ini sekarang saya tunjukin, kalau tadi kan ini kan yang bracing ya, kalau misalnya kalian lihat terutama di Jepang nih, mereka suka sekali dengan sistem yang seperti ini. Ini dia lebih tahan gempa gitu ya. Lalu di sini juga nih, ini ada istilahnya tuh ada shear wall gitu lah ya. Jadi di sini ada pengaku-pengakunya, biasanya akan ada di setiap arah untuk menjaga kekakuan dia terhadap gaya, apakah dari arah sini atau misalnya digoyang ke arah sini, yang manapun dia harus lebih kuat. Tapi kan ya adik-adik bisa bayangkan, kalau misalnya kita punya bangunan, semuanya temboknya kayak gini kan ya nggak ada jendela dong. Ya kan? Repot kan? Makanya biasanya kita juga nggak semuanya kita begini kan nggak mungkin ya. Jadi itu nanti bagian dari desain sebuah struktur, bagaimana kita tetap mempertahankan kekuatan dari struktur itu terhadap gempa, selain daripada dia apa istilahnya juga tetap estetik dan nyaman gitu ya untuk ditinggali oleh orang-orang yang menggunakan gedung tersebut. Nah, dari sini mungkin pertanyaannya, ya Bu, tapi itu kan semua contoh-contohnya adalah
contoh-contoh untuk bangunan tinggi ya. Ini saya memberikan contoh-contoh untuk bangunan tinggi. Kenapa? Karena saya mau menunjukkan tadi kasus seperti gempa Turki, itu kita bisa lihat bahwa bangunan tinggi bisa juga roboh terhadap gempa apabila dia tidak mengikuti kaidah-kaidah itu. Gitu lah ya. Nah sekarang gimana kalau misalnya dengan bangunan yang sederhana? Kenapa saya sebut? Karena insya Allah ya saya akan doakan adik-adik sekalian nanti pada suatu ketika punya rumah gitu lah ya. Apalagi kalau misalnya rumahnya nanti akan berada di Jogja gitu ya, atau selama masih ada di Jogja, Sumatera, Sulawesi, di seluruh Indonesia ini kita harus paham bagaimana kaidah-kaidah membuat bangunan sederhana agar dia kuat terhadap gempa gitu lah ya. Nah sekarang saya stop share dulu. Saya lagi-lagi maaf ya Pak Arifin, Pak Slamet, saya semuanya saya ada eksperimentasinya supaya nggak bingung. Nah ini sekarang kita lihat ini sebagai bangunan sederhana ya. Kenapa bangunan sederhana? Karena dia cuma satu lantai gitu kan? Ya, ini cuma satu lantai. Nah sekarang nih, tadi kan kita udah sepakat ya. Jadi kalau misalnya kita punya gempa, gayanya ke arah mana tadi? Adik-adik? Ke arah horizontal ya kan? Ke sana ya nggak sih? Kalau misalnya itu kan gayanya akan ke arah horizontal gitu kan? Ya. Tapi kalau misalnya dia, saya di belakangnya dia deh supaya kelihatan nih. Ya, ini kepala saya ada di sini deh. Kelihatan nggak sih? Atau tidak juga? Oke, nih ya. Nah ini apa istilahnya? Kalau misalnya kita punya gayanya itu gempa, kan berarti dia lateral ya, tadi horizontal ya. Berarti ini ibaratnya saya di sini, saya akan kasih dia gaya ke arah sana, gitu kan? Gini ya, saya cobain ya. Langsung jatuh, ya kan? Ya, kenapa? Karena misalnya adik-adik perhatikan di sini, di bawah sini, ini kan kalau di dunia sipil kita biasanya sebut ini kolom. Ini kita sebut balok gitu ya. Nah, di sini misalnya kalian lihat ini ya udah antara apa ya? Antara fondasi ini dengan apa istilahnya? Dengan si kolomnya itu kurang kaku gitu ya. Ya nggak sih? Ya. Sedangkan di sini pun sambungan antara balok dengan kolomnya tidak kaku. Sehingga pada saat saya kasih dia beban seperti ini, dia akan jatuh, gitu kan. Ini baru saya kasih beban loh, belum saya goyang-goyang. Kalau misalnya ada gempa, kan yang terjadi bebannya tuh seperti ini kan. Apalagi gitu, sama aja gitu kan ya. Nah sekarang, apa sih yang harus kita lakuin? Tadi udah saya kasih kata kunci nih. Berarti hubungan antara kolom dengan fondasi itu harus kuat. Ya, jadi kalau misalnya kita udah punya kolom, nggak cukup kolomnya aja yang kuat, tapi kolom dengan fondasinya ini harus berikatan dengan kuat. Ini saya kasih, ini ya kelihatan nggak sih? Nih ya, Kelihatan. saya kasih seperti ini, supaya dia lebih kaku gitu lah ya, antara kolom dengan fondasinya. Sekarang kita lihat apa sih yang akan terjadi gitu ya. Terus sekarang saya kasih gaya, jauh lebih baik ya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, jauh lebih baik. Tapi, gimana kalau misalnya saya kasih gaya lebih besar? Oh, masih bisa ya, Tata ya? Oke. Nah, kalau misalnya kita mau lebih baik lagi, kan ini goyangannya tetap cukup kerasa ya di dia gitu ya. Di atasnya gitu. Nah, kita juga bisa memastikan, dan ini yang memang harus dilakukan, adalah dengan kita memastikan hubungan antara balok dengan kolom itu juga kaku. Gitu, seperti ini ya. Kenapa? Supaya pada saat ada gaya horizontal seperti ini, dia selalu kuat gitu. Ini yang terjadi kalau misalnya gempa ya. Gitu ya. Seperti ini. Gitu. Nah, ini terjadinya bagaimana sih kita melakukan itu? Ini nanti mungkin saya izin juga ya mungkin ke Bu Fatma sama Pak Arifin, saya akan kirimkan PDF-nya untuk aturan pembuatan bangunan sederhana yang baik gitu. Jadi di sini sebetulnya kita punya kolom dengan fondasi, di sini tuh ada tulangan di dalamnya. Kadang-kadang kalau misalnya tukang yang mengerjakan, tulangan dari kolom ini nggak sampai ke fondasi.
gitu. Jadi dia hanya sampai 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 sini aja misalnya. Tapi kayak tadi yang kita lihat, kalau kolom dengan fondasinya tidak berkaitan dengan baik, nanti dia akan ada masalah, gitu ya. Lalu di sini juga ini kan kita punya kolom dan sini kita punya balok. Kalau tadi antara kolom dengan baloknya tidak disambung dengan baik, pada saat ada gempa, dia akan masalah juga, gitu lah ya. Oke, itu adalah satu ya. Nah, berikutnya, saya stop share lagi. Ini tadi kan saya perkaku, sangat mudah ya untuk dipahami bahwa ternyata pada saat kita perkaku, dia menjadi lebih baik. Tapi ada cara lain yang disebut sama tadi Alexa. Alexa tadi bilangnya gimana? Gimana kalau misalnya dari, tadi gimana bilangnya Alexa? Dari ujung kolom ke ujung kolom itu kita ikat gitu ya? Tadi gitu ya? Gimana kamu tadi bilangnya Alexa? Iya. Gitu ya. Nah, sekarang itu tepat sekali. Jadi kita bisa mencoba nih, kita ikat gitu ya. Dari ujung satu dengan ujung lain. Kelihatan nggak ya? Sekarang ada ininya. Ini saya ikat nih di sini. Satu lagi di sini. Seperti ini. Gitu ya. Ini sekarang sambungan-sambungan kolom dengan fondasinya tidak saya perkuat ya. Sambungan dari kolom ke balok juga tidak saya perkuat. Tapi saya kasih dia semacam bracing lagi dari ujung kolom sini sampai ke sini, sampai ke fondasi. Begitupun ini saya kasih bracing lagi, begitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita kasih gaya, nggak terjadi apa-apa kan? Kalau saya kasih gini, gaya lateral nih, saya kasih lagi gaya lateral, nggak terjadi apa-apa ya kan? Nah, ini juga adalah cara lain yang sifatnya tadi mirip dengan bracing yang sudah saya tunjukkan di bangunan tinggi. Berarti di dalam bangunan sederhana pun hal tersebut bisa dilaksanakan. Oke, nah sekarang itu cukup ya. Oke. Sekarang, oke, itu tadi contoh yang bisa saya sampaikan. Nah, itu emang ada, Bu, di dunia nyata emang ada gitu kan pertanyaannya seperti itu. Nah, itu kan cuman eksperimentasi, emang di dunia nyata seperti apa gitu. Nah, sorry, ini mungkin kita skip aja. Nah, ini ada Omohada. Omohada itu bangunan di Nias. Ini bangunan tradisional. Nah, misalnya kalau saya balik ke sini ya. Di sini Omohada itu ada di Nias kan? Nias tuh ada di mana sih? Teman-teman tahu nggak Nias ada di mana? Di mana? Di baratnya Sumatera ya? Ya kan? Jadi ada di sekitaran sini nih. Kalian bisa lihat ya, kalau Nias dan Padang kan ada di sini ya, kurang lebih ya. Nah, Nias itu benar-benar daerah yang sangat-sangat rawan gempa. Ya, karena kemarin juga gempa yang ada dalam hidup saya yang paling besar yang pernah tercatat itu yang ada di Aceh ya. Jadi Aceh kan ada di sini. Jadi lempeng ini tuh, ini kan lempengnya, ini adalah peta-peta gempanya. Di sini, sebentar ya. Kita next. Ini kan kalian bisa lihat ini ada lempeng ini kan? Ya. Nah, ini ada lempeng ini. Jadi memang Nias itu posisinya ada di ini ya. Ini Nias kan? Ya. Jadi Nias ini memang sering sekali terjadi gempa. Nah, ternyata nenek moyang kita tuh dari sejak zaman dulu memang sudah membuat sistem-sistem struktur yang seperti yang tadi saya bilang gitu. Karena mungkin mereka sifatnya udah eksperimentasi lah ya dari berapa kali gitu. Mana sih bangunan yang bangunan yang kuat gitu. Nah, di sini saya tunjukin Nias. Nah, ini kelihatan nggak ya bangunannya? Kalau misalnya adik-adik perhatikan, ini kan kolom nih. Ini kolom ya. Ini adalah balok gitu kan? Ya. Tapi di sini, ini juga, ini kolom. Ini balok. Tapi di sini lihat deh, ini apa? Ada kan diagonal ini kelihatan nggak? Ya. Jadi ini bukan estetik. Ini adalah sistem penahan gempa yang diaplikasikan oleh nenek moyang kita terhadap bangunan yang memang
berada di zonasi gempa saat itu, gitu. Nah, Kak, ini kan mungkin karena dari jauh nggak kebayang ya skalanya gitu ya. Tapi coba perhatikan ini manusia nih, ini manusia. Jadi ini besar sekali si bracing ini besar sekali gitu. Jadi memang skalanya juga luar biasa karena gempanya juga besar gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya saya tunjukin lagi, ini kan tadi gambar fotonya. Ini udah dibikinkan renderingnya, ini saya dapat dari rekan-rekan saya orang Jepang ya. Mereka justru yang melakukan analisis ini. Kalau misalnya adik-adik perhatikan, diagonalnya tuh ada di setiap arah. Ya kan? Kenapa? Pertama ada arah ini. Pertama ada arah yang ini, ya kan? Ya. Ya kan? Ada arah yang ini. Terus udah gitu ada juga arah yang ke sana. Kenapa? Karena gaya gempa kan bisa tadi goyang ke sini nih. Bisa juga goyangnya ke sana gitu kan. Kita nggak tahu walau alam mana yang datang gitu kan. Tapi dari manapun dia datang ada penahannya gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh aplikasi dari bracing di dalam rumah tradisional kita. Bahkan sebetulnya juga ada kalau di Jepang di rumah-rumah sederhana kadang-kadang dia kasih bracing kecil-kecil gitu ya antara kolom dengan ujung kolom atas sampai ke fondasi gitu juga bisa. Nah, tapi tadi masih ingat ya, kita juga bisa mengisi bangunan kita dengan semacam tembok. Ingat nggak? Ya kan? Ya. Nah, tapi pada saat kita ingin si temboknya itu yang bekerja sebagai pengaku kayak tadi, kita harus hati-hati. Karena kadang-kadang tembok yang kita punya di rumah, itu justru yang pertama kali roboh. Kalau misalnya kalian lihat bangunan-bangunan yang mungkin di Jogja kemarin, mungkin banyak yang meninggal karena ketiban dengan tembok. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Bukankah tembok itu justru yang harusnya melindungi, ya kan? Kenapa? Karena tembok agar dia bisa, ini kita tutup dulu, agar dia bisa bekerja gitu ya dengan tadi kolom dan baloknya, dia itu harus diikat kepada kolom dengan baloknya. Caranya gimana? Di sini tuh kita harus kasih ini pasang-pasang kecil ini. Kalau selama antara kolom dengan temboknya itu tidak diikat dengan pasang angkur, maka temboknya itu tidak memberikan dampak kekakuan tambahan terhadap struktur kita. Dia hanya beban. Nanti pada saat ada gempa dia roboh sendiri. Karena nggak ikut bareng-bareng sama si kolom dan baloknya, gitu ya. Jadi ini adalah prasyaratnya, harus ada angkur gitu lah ya. Lalu berikutnya juga bisa ini itu tadi pada beberapa prinsip rumah sederhana ya. Jadi tembok itu tadi bisa bekerja seperti bracing kayak tadi saya bilang ini ya. Jadi dia menarik gaya gitu ya, membantu supaya gayanya itu tetap masuk ke fondasi kita dengan cara adanya tembok ini. Tapi kita harus hati-hati. Dengan adanya tembok, maka tembok ini harus kita ikat ke dalam kolom dan juga balok kita sebetulnya. Agar dia bisa bekerja bersama-sama dengan kolom dan balok. Gitu ya. Nah, selebihnya di sini saya karena juga titipan dari Bu Fatma ya, bahwa ini baiknya ada yang kita diskusikan juga sebagai bekal kalian selain tadi kan saya bekal siapa tahu nanti adik-adik 10-20 tahun dari sekarang atau mungkin lebih cepat bahkan sudah bisa membangun rumah pertama gitu lah ya. Itu adalah prinsip-prinsip yang harus jadi pegangan kalian. Karena yang paling pertama adalah kualitas bangunan yang baik bisa memastikan keselamatan kalian dan keluarga kalian. Yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan saat ada gempa? Nah, di sini sebenarnya aturannya, keseringannya nih, karena kita jarang nih ada gempa, atau misalnya karena kita belum pernah latihan nih ada gempa, biasanya kita panik. Itu hal pertama yang terjadi. Tapi jangan panik. Dan jangan tiba-tiba lari keluar. Kenapa? Karena pada saat kita tiba-tiba lari keluar, saat kita berdiri dan lari, kita sangat rentan untuk kejatuhan barang. Jadi sebetulnya yang berbahaya itu adalah kejatuhan barang pada saat kita berdiri atau karena goyang-goyang kita jadi jalannya jadi tertatih-tatih dan kita jatuh gitu. Maka dari itu sebetulnya yang harus kita lakukan adalah drop, jadi jatuhkan diri seperti ini, seperti yang kalian bisa lihat nih di gambar ini. Lalu kita harus mengcover badan kita seperti ini. Jadi saya nggak bisa praktikkan, tapi kurang lebih kita satu tangan itu menutup
si kepala kita. Kalau misalnya kalian ada di kamar, di kosan atau di kamar gitu, kalian bisa pakai bantalnya untuk memprotek kepala kalian. Dan kalau misalnya di sekitar kalian ada mejanya itu kita harus ngumpet di bawah meja, ya, gitu ya. Nah di sini sekarang izinkan saya untuk share video ya. Ini video, kebetulan saya tidak menemukan video yang sama dari Indonesia, jadi izin untuk, bentar ini saya coba share sound. Maaf ya bahasa Inggris nggak apa-apa ya adik-adik ya. You over in this position, and you're a smaller target for anything falling or flying. Then, cover your head with your arms. Clasp your hands around your neck. Bend over to protect your vital organs. If you can move safely and a sturdy desk or table is nearby, keep one arm over your head as you crawl to additional shelter. Finally, hold on by gripping a table leg or other part of your shelter. Continue protecting your head and neck with your other arm. Remain on your knees and bent over, ready to move with your shelter when it shifts during the shaking. Close your eyes and mouth to protect against dust and debris. Remain in this position until the shaking stops. After the shaking is over, wait a moment and check all around and above you before getting up or leaving your shelter. Oke, jadi seperti itu ya. Ini sebenarnya ingin saya peragakan, mungkin saya izin dibantu oleh Pak Arif. Pak Arifin kali yang ada di sana ya. Jadi ini sebentar ya, kita tadi prinsipnya itu ya. Jadi pertama kita drop dulu, terus udah gitu kita lindungi kepala kita dengan begini ya. Lalu kalau bisa ada di bawah meja, gitu ya. Jadi jangan yang pertama kali dilakukan adalah lari, tidak ya. Kalau ada gempa, yang pertama kali dilakukan, lindungi diri kalian dengan ngumpet di suatu benda yang bisa melindungi kalian. Gitu ya. Lihat adik-adik. Pak Arifin boleh ini kan, boleh dibantu untuk diarahkan gitu anak-anaknya. Ini demi keselamatan kalian ya. Kita harus latihan karena berdiri. Nah, sekarang kita latihan ya bareng-bareng ya. Kayak pertama nih, jadi pada saat ini terjadi berarti kita drop dulu, jatuhkan diri kalian ya ke dalam posisi kayak gini nih, telungkup kayak gini nih. Ya. Kita latihan. Oke, jadi sekarang pertama kita ini ya, telungkup ya, langsung ke bawah nih, bisa ya? Bisa dong, bisa ya? Step pertama, jatuhkan diri dulu. Main latihan. Atau depan sini juga bisa. Latihan. Biar nanti kalian nggak panik. Ini pasti, nanti saya cerita deh, ada suatu anekdot. Oke, mungkin dulu nanti kita hitung sampai hitungan ketiga, tapi anak-anak jadi ya terus dulu gitu ya. Mungkin dengan kita hitung gitu ya nanti ya. Gimana Pak? Ini kita coba di hitungan ketiga nanti. Boleh. Ketiga, nanti anak-anak menjatuhkan diri ke pantai ya, gitu ya Bu ya. Gini Pak, silakan Pak. Oke, yang 1, 2, 3 kan? Latihan dulu ya, jadi sesuai dengan arahan dari Ibu Sari tadi, setelah hitungan ketiga, nanti anak-anak segera langsung menjatuhkan diri ke pantai dengan posisi yang terluput dan melindungi kepala, gitu ya. Oke. Dan yang belakang mungkin bisa begini Mas. Begini semua yang begini. Ya. Baik, hitungan ketiga nanti kalian menjatuhkan diri ke lantai kemudian dengan melindungi kepala. Ya, seperti yang dilakukan dari Ibu sampai tadi. Ya, pegangan di meja ya. Ya. Di posisi akan sudah dengan diri lantai dengan melindungi kepalanya dengan tangan. Ya. Beneran coba dilakuin dong guys. Ya. Effort ya. Ini kalau gempa beneran gimana dong kalian? Mati semua tuh kepalanya. Semuanya merunduk jangan sampai ada kepala yang tidak terlindungi.
Kalau ada yang boleh dipakai untuk apa, Bu? Gimana, Pak? Ada misalnya buku ataupun Ya misalnya boleh, betul. masukin Dengan boleh. buku atau dengan apapun Karena bisa boleh nih, untuk boleh di menutupi, kepala betul. pakai buku atau pakai Jadi kaos apa betul. aman ya, jadi kepala Ya, dari jadi gangguan benda. penting adalah melindungi Ya. kepala kalian. Oke. Oke. Ya, sudah. Oke. Oke, terima kasih Pak Arifin. Tepuk tangan buat kita Ya, semua. sudah. Terima Waktu kasih. lagi dengan Oke. Jadi ini ya basicnya ya. Jadi ini saya cerita ya, waktu itu saya kebetulan lagi ada acara Akademi Ilmuwan Muda Indonesia nih waktu itu. Jadi Akademi Ilmuwan Indonesia tuh yang tadi tuh yang katanya ilmuwan terkemuka Indonesia tuh ya kumpul gitu ya. Waktu itu kita lagi ada acara di Jakarta. Terus ada saya nih gitu kan. Terus udah gitu pas kita lagi rapat tiba-tiba ada gempa. Adik-adik sekalian, ada gempa yang kurang lebih cukup besar lah. Kalau nggak salah waktu itu gempa Garut sekitar ukurannya sekitar 5 ya. Tapi memang lokasinya rada jauh. Tapi di Jakarta itu kerasa gitu ya. Nah di situ hampir semua rekan-rekan saya dan mereka tuh adalah orang-orang mungkin terpintar di Indonesia ya. Itu yang terjadi adalah mereka takut sekali dan ingin segera kabur ke apa namanya emergency exit menggunakan tangga gitu. Menurut adik-adik itu benar atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena pada saat kamu apalagi lagi di gedung tinggi, tiba-tiba kamu lari seperti itu sebetulnya jauh lebih berbahaya gitu. Nah, jadi di sini saya saat itu karena saya kebetulan memang ahlinya, saya menghentikan rekan-rekan saya dan saya bilang sebetulnya selama rekan-rekan ada di bangunan ini saya karena saya orang sipil saya punya kepercayaan diri yang cukup besar terhadap profesi saya gitu ya. Saya bilang selama kita ada di bangunan tinggi apalagi di Jakarta, insya Allah semuanya sudah didesain dengan cukup baik. Dan kalau apalagi kita ada di lantai berapa ya waktu itu 14 kalau nggak salah. Jadi baiknya kita kalau misalnya memang rekan-rekan takut, kita ke bawah meja aja gitu. Saya ajak waktu itu rekan-rekan untuk turun ke bawah meja gitu ya. Nah nanti setelah misalnya ini sudah terjadi, setelah guncangannya udah selesai nih adik-adik ya, guncangannya udah selesai, baru kita, sorry ini bukan ke sini ya, baru kita, jadi jangan lari keluar ya tadi ya syaratnya ya, tidak lari keluar gitu ya. Dan setelah guncangan berakhir tuh baru tuh kita evakuasi gitu ya. Dalam hal ini pada saat evakuasi salah satu hal juga yang harus kita perhatikan itu biasanya yang jadi masalah nih setelah gempa itu sering terjadi kebakaran. Kebayang nggak? Karena misalnya nih siapa lagi masak terus tiba-tiba gempa gitu kan takut panik kan itu pasti gitu ya. Nah terus akhirnya lupa tuh matiin kompor misalnya. Nanti itu akan jadi musibah berikutnya, jadi kebakaran gitu. Makanya hal pertama nih, jadi pertama kita drop, cover, sama kita tahan gitu ya. Tadi posisi tadi sampai guncangan berakhir. Lalu setelah itu kita kalau misalnya mau evakuasi, kalau kita ada di rumah, kita ada di apa istilahnya di suatu tempat yang dekat dapur, pastikan dulu apinya mati gitu ya. Habis itu kita baru keluar. Kalau misalnya memang tidak bisa matikan apinya, pastikan kita tutup pintu setelah meninggalkan dapur gitu misalnya. Lalu dari situ sebenarnya kalau saya nih kebetulan pada saat gempa yang tahun 2011 ya di Jepang ada gempa yang sangat-sangat besar dahsyat ya sekitar 9 atau 10 skala Richter gitu. Itu saya sebetulnya juga lagi ada di Jepang saat itu. Nah di situ saya menilai setelah gempa itu bangunan saya cukup kuat gitu. Jadi kami semua yang ada di situ di lab saya tidak ada ketakutan. Jadi kita memutuskan untuk tidak evakuasi gitu. Jadi biasanya setelah tadi guncangan itu kita perhatiin dulu nih kira-kira ada masalah nggak ya gitu. Karena nggak semua guncangan itu menyebabkan kerusakan gitu lah ya. Jadi kita sambil bisa memperhatikan gitu lah ya. Nah jadi kalau misalnya tadi di sini tulisannya kalau misalnya pun mau evakuasi menggunakan rute yang sudah disediakan gitu ya. Nah di sini sebelah kanan nih saya tunjukin adalah peta gempanya Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian jadi insinyur sipil suatu ketika nanti gitu ya, misalnya salah satu di antara kalian itu tertarik, sebetulnya di Indonesia itu kita punya peta gempa yang menjadi acuan kita mendesain bangunan. Artinya bangunan-bangunan biasanya nih di atas 4 lantai
itu terutama di kota besar ya, itu sudah ada asesmennya, harus sesuai dengan aturan gempa ini, dibuat untuk kuat terhadap gempa ini, gitulah ya. Jadi sebetulnya kalau kalian ada di bangunan besar, relatif lebih aman. Tapi kalau kalian ada di rumah sendiri, apalagi tadi tukang gitu ya, misalnya atau kita lagi mau ngehemat gitu, tadi sambungan-sambungannya kita nggak serius gitu ya, atau kita bikin tembok juga temboknya nggak serius, mungkin di situ baiknya kalian lari aja gitu ya, dari setelah guncangan baru kalian keluar ya. Ingat, setelah guncangan baru keluar. Oke? Lalu dari situ ya setelah saat evakuasi ya tentunya perhatikan kalau misalnya ada yang butuh bantuan gitu ya, keluar dengan tangga, tidak menggunakan lift gitu ya. Lalu pas waktu jalan juga tutupi mulut dan hidung gitu. Nah, ini mungkin nanti bisa saya serahkan ke Bu Fatma ya sebagai pegangan juga. Hati-hati terhadap benda yang jatuh, juga evakuasi ke tempat berkumpul. Nah, di sini memang adik-adik baiknya sudah tahu tempat berkumpulnya tuh di mana gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekolah sebaiknya sudah pernah ada janji bareng-bareng gitu ya, kalau yang namanya tempat kumpul saat ada gempa itu di mana, supaya anak-anak itu tahu cara evakuasinya gitu. Nah, kalau misalnya kalian kebetulan lagi ada di gedung tinggi dan apes gitu ya, memang takdirnya lagi ada di dalam lift, ya kalau misalnya memang kalian bisa keluar, silahkan keluar dan nanti evakuasi menggunakan tangga. Tapi jika tidak, ya berarti kalian tunggu sampai nanti ada bantuan gitu lah ya. Insya Allah kalau misalnya memang ada kalau rezeki ya pas banget lagi dibantu gitu ya nanti setelahnya. Nah, bagaimana dengan persiapan sebelum gempa? Kalau saya pribadi, persiapan sebelum gempa yang paling benar adalah memastikan bahwa rumah kalian sudah aman terhadap gempa. Oke, itu ada yang paling benar ya. Karena tadi, selama rumah kalian, bangunan kalian itu sudah tahan terhadap gempa, tidak ada bahaya gempa. Karena yang membunuh itu bukan gempa, tapi jatuhan akibat bangunan yang tidak kuat gempa. Oke, nah tapi kalau misalnya kalian mau ada persiapan, biasanya ada emergency bag. Ini ada apa ya istilahnya? Udah disediakan oleh BNPB apa aja sih yang harus disiapkan, jadi biar kita nggak panik gitu ya setelah gempa, terus kita punya apa nih apa yang harus kita bawa gitu ya. Itu bisa mungkin kalau adik-adik mau kalian bisa mempersiapkan seperti ini. Tapi yang paling penting adalah cek jalur evakuasi dari apakah di area rumah kalian dan di sekolah kalian. Kalau misalnya belum ada, coba dong ngobrol sama Pak RT sama Pak RW gitu ya. Pak RT, Pak RW, kalau kita evakuasi harus kemana ya? Apalagi nih kalau misalnya adik-adik ada di daerah yang cukup rentan terhadap tsunami. Kalau misalnya tsunami kita harus kemana ya? Sebenarnya aturan-aturan ini harusnya sudah dijelaskan kepada Ketua RT, Ketua RW, atau Pak Lurah. Nah, tapi mungkin kalian bisa lebih tanggap terhadap isu-isu seperti ini di daerah rumah kalian sendiri. Terus tentunya kalian juga harus latihan kayak tadi. Nggak enak kan tadi ngejatuhin diri kayak gitu, kayak canggung gitu. Kenapa? Karena mungkin di Indonesia kita jarang melakukan ini. Ini juga saya cerita sedikit ya. Tadi yang di acara Akademi Ilmuwan Muda yang tadi itu, kan teman-teman dosen ya ilmuwan paling terkemuka nih katanya di Indonesia, semua panik dong adanya gempa gitu. Di hadapan gempa kita semua takut pasti. Karena di situ kita merasa sebagai manusia ternyata kita bisa mati kapan aja gitu kan. Nah, tapi di situ ada yang unik. Ada 1-2 dari yang ada di sana yang tidak panik. Tentunya salah satunya saya karena saya memang dalam bidang ini gitu ya. Tapi yang berikutnya ada rekan saya yang langsung ngumpet di bawah meja. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena ternyata dia sekolah S3 dan S2-nya di Jepang. Jadi dia sudah melakukan drill-drill emergency yang tadi di Jepang. Jadi dia tidak canggung, tidak merasa bahwa itu suatu hal yang aneh untuk ngelakuin yang tadi adik-adik lakukan. Tapi itu makanya harus dilatih. Kalau di Jepang mungkin pelatihannya bisa setiap tahun. Kalau di sini kan mungkin kita dalam satu umur hidup bisa merasakan sekali aja udah syukur alhamdulillah ya Pak Arifin ya kadang-kadang gitu. Nah seperti itu ya. Jadi itu adalah sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator Pak Arifin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Senti yang sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan potensi gempa di DIY dan juga bagaimana cara mengantisipasinya seandainya suatu saat terjadi gempa di kawasan lingkungan kita berada seperti itu. Nah, mungkin berikutnya ada yang perlu ditanyakan dari
para siswa ataupun dari Bapak Ibu guru yang lain kami persilakan. Yuk, silakan Mbak, mikrofonnya di sebelahnya, tolong digeser Mas. Sebelah kiri, sebelah kiri. Ya, perkenalkan nama dan juga dari kelas apa. Aku Sabita dari S9. Aku mau nanya, kalau misalnya Dinyalakan dulu bisa? udah Sudah. Oke. Sabita dari kelas S9, S9. kalau misalnya kita lagi di keadaan pas kayak gempa lumayan besar, terus kita lagi ada di daerah yang cukup dekat sama laut dan berpotensi tsunami, pasti orang-orang kan bakal lari ke jalur evakuasi kan. Nah, jalur evakuasinya itu kan pasti bakal rame, terus macet. Nah, kita tuh karena panik kita tuh harus apa selain Oke, siap. Terima kasih. Tadi namanya siapa? tadi Sabita dari kelas Ya, apa? S9. Apa namanya tadi, Pak? Sabita. Sarita. Sarita. Oke, Sarita bagus ya. Sabita. Sabita, oke, maaf ya, oke. Nah, jadi tadi pertanyaan sangat bagus ya. Jadi pertama-tama nih, kalian harus sadar ya, tsunami itu biasanya terjadi sebelum atau setelah gempa? Ayo. Hah? Setelah kan? Ya, setelah ya. Jadi pada saat gempa yang terjadi pertama itu kita harus melindungi diri dari jatuhan benda dulu ya. Ingat ya. Jadi yang pertama tadi tetap kamu harus drop terus cover kepala dulu. Itu dulu ya. Jadi kalau bisa kamu tidak dalam keadaan berdiri atau sedang berlari pada saat guncangan. Kenapa? Karena gempa itu apalagi yang sangat-sangat besar, itu bikin kita susah jalan. Malah jadi nanti kamu ada kemungkinan kena kecelakaan pada saat kamu sedang mau berpindah. Nah, guncangan gempa itu guys, itu nggak pernah lama. Biasanya paling banter 3 menit. Tapi 3 menit itu sangat mencekam. Karena serem. Coba tanya ya nanti sama Pak Arifin atau mungkin Pak Slamet yang pernah merasakan gempa mungkin pada saat apakah yang di Jogja, di Bantul gitu. Walaupun cuma 2-3 menit tapi sangat mencekam. Karena besar gitu. Nah, di saat guncangan itu kita diam dulu. Oke? Diam dan melindungi kepala kita. Ya. Setelah dari itu, kalau misalnya memang situasi bangunan kalian kelihatan lah kalau misalnya memang apa istilahnya kayaknya nggak aman nih, kalian langsung evakuasi keluar gitu kan. Nah, bagaimana apabila kalian itu berada di daerah yang ada potensi tsunami? Kayak misalnya kalau nggak salah sih di daerah Pangandaran itu termasuk potensi tsunami ya. Nah, dengan begitu biasanya sekarang nih alhamdulillah Indonesia ya setelah terjadinya gempa Aceh kemarin, hampir di semua daerah-daerah yang ada potensi tsunami besar, pasti dia punya satu gedung evakuasi. Satu gedung evakuasi yang biasanya tingginya bisa 3 atau 4 lantai, yang memang dibuat kuat terhadap gempa, gitu ya. Nah, di situ nanti kalian bisa naik ke atap gedung itu. Itu salah satu cara ya. Gitu. Kalau misalnya memang kalian ada di area yang kalian masih bisa keluar, maksudnya bisa naik ke atas gunung atau bisa menjauh dari sumber tsunami, itu bisa coba dilakukan. Tapi kalau seandainya kalian udah terlalu dekat dengan bibir pantai, kalian coba cari gedung evakuasi yang tadi saya bilang itu. Jadi istilahnya adalah gedung evakuasi tsunami. Bentuknya kayak apa sih? Ini saya tunjukin beberapa ya. Ini kalau misalnya kita cari, ini hampir di setiap daerah-daerah tuh di Indonesia sekarang ada yang kayak gini-gini nih, tempat evakuasi sementara saat tsunami. Nah, di sini kalian bisa naik sampai ke lantai atas ini. Ini memang dibikin supaya dia tidak roboh saat gempa, gitu ya. Tadi udah saya jelasin ya prinsip-prinsipnya gitu. Nah, terus udah gitu, kalian tunggu di sini sampai tsunami-nya selesai. Gitu. Ya, ini adalah caranya seperti itu. Oke, Mbak Sabita ya tadi ya. Terima kasih ya pertanyaannya ya. Oke, baik, terkait dengan tadi Bu, untuk evakuasi kan ada jalur untuk evakuasi. Nah, biasanya kan kalau misalnya
berbarengan kayak gitu kan berjumpa. Nah, tadi yang mungkin perlu diperhatikan lagi bagaimana seandainya kalau misalnya berbarengan di jalur evakuasi yang sama itu terjadi crowding seperti itu kan. Kita Hmm. mempertahankan diri keluar dari jalur evakuasi karena perlu itu kita harus mencari tempat yang seperti apa, nah, seperti itu. Mungkin yang perlu Oke. Untuk yang tsunami-nya atau dipikirkan pada kita. untuk gempa ya, Pak Punten? Untuk gempanya atau untuk tsunami-nya ya? Eh, Mungkin pada saat ini habis gempa kan terjadi kepanikan, kemudian kalau Ya. misalnya terjadi tsunami kan segera mungkin untuk kita menjauh dari area bibir pantai seperti itu. Dan Hmm. kebalikan kalau misalnya ketika tsunami datang itu kan orang pada penuh nih untuk di jalur evakuasinya. Nah, kita seperti itu kita menyelamatkan dirinya seperti apa tuh kalau ingin menghindari terjadinya penumpukan massa Ya. seperti itu. Oke, ya ini sih memang tadi ya. Jadi kita sebetulnya yang sekarang yang gini deh ya teman-teman ya. Jadi kalau saya selalu bilangnya kalau gempa tuh kita bisa mempertahankan diri dengan bangunan yang kuat gitu ya. Saya selalu menggunakan contoh Jepang karena Jepang itu dengan gempa yang sangat-sangat besar pada saat misalnya Tohoku gitu ya. Itu di Tohoku itu kan guncangannya sangat-sangat besar ya. Tapi di Tokyo itu tuh juga besar karena gempa Tohoku gitu ya. Tapi di Tokyo tidak ada bangunan yang roboh-roboh, nggak ada yang mati gitu. Kalau misalnya kejadiannya di Indonesia dengan posisi ada gempa sebesar itu di Tohoku, terus ada Jakarta di dekat situ, mungkin Jakarta juga udah banyak banget bangunan-bangunan kecil yang roboh karena tidak mengikuti aturan dan sebagainya gitu lah ya. Nah, maksud saya secara gempa kita tuh udah dengan keilmuan yang kita punya sekarang, kita udah bisa memproteksi diri. Tapi memang kalau tsunami itu isunya berbeda. Ya, karena tsunami itu isunya dia itu datang. Jadi tsunami itu bukan cuman kayak sekedar banjir gitu. Tsunami itu punya kecepatan. Kalau misalnya kalian ketemu sungai nih ya, mungkin adik-adik pernah main sungai gitu ya, atau misalnya kalian pernah main ke pantai, kalian tahu kalau saat ombaknya itu sangat-sangat besar, itu kalian ketarik kan sama ombaknya, karena itu kan ada gaya, ya kan? Lagi-lagi ada gaya yang menarik gitu. Nah, tsunami itu bukan cuman dia banjir, tsunami itu punya debit yang menarik kita gitu. Jadi memang tsunami itu sangat-sangat susah untuk kita hindari dampak kerusakannya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita melarikan diri secepat mungkin keluar dari area tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya ada mobil terjadi kemacetan ya apa daya gitu ya, mungkin ada ketakutan seperti itu, maka kita harus melarikan diri ke bangunan terbesar yang ada di sekitaran situ. Jadi kalau misalnya ada bangunan sekolah, sebetulnya idealnya bangunan sekolah itu memang dibuat tahan terhadap gempa, Pak. Kenapa? Karena bangunan sekolah itu pada saat adanya suatu insiden gempa atau tsunami menjadi tempat orang-orang berlindung gitu. Jadi kalau misalnya bangunan sekolah kan biasanya 2-3 lantai. Nah, itu bisa kabur, masyarakat bisa kabur ke lantai 3. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah maju, di negara-negara maju memang tidak hanya ada gedung evakuasi yang tadi, tapi gedung-gedung publik, apakah itu kantor camat, apakah itu rumah sakit, apakah itu mall gitu ya, yang memang merupakan gedung publik, itu adalah tempat-tempat yang kita bisa naik ke atas. Jadi opsinya kalau misalnya nih kalian terjebak macet karena mau evakuasi yang cepat gitu ya pada saat tsunami, maka coba naik ke atas. Ke bangunan yang memang secara visual kalian bisa nilai dia akan kuat gitu. Itu adalah satu-satunya cara. Memang kalau terhadap gempa ya tadi saya bilang kita udah relatif secara keilmuan kita tahu gimana caranya, nanti tinggal masalahnya adalah aturan-aturan ya, pentok-pentok di aturan di Indonesia apakah dilaksanakan atau tidak prinsip-prinsip yang tadi, apakah kontraktor-kontraktor kita nakal atau tidak, apakah tukang-tukang kita nakal atau tidak, itu adalah bagian dari isu sosial untuk bagaimana cara kita membuat bangunan yang tahan terhadap gempa. Tapi memang tsunami itu tricky. Kita belum punya solusi untuk mempertahankan bangunan kita terhadap, bukan bangunan ya, mempertahankan hidup kita terhadap tsunami gitu. Tapi caranya gimana? Kita lari, menjauhi, atau kita naik ke atas. Selama ada bangunan-bangunan yang masih kuat, masih kokoh setelah gempa,
kita sebenarnya bisa. Itu di Jepang ada footage yang mana mereka naik ke atas pada saat tsunami. Di Aceh sendiri gitu ya, terlihat sekali ya dedikasinya orang Aceh. Kalau misalnya kita perhatikan Baitul Rahman ya, yang apa namanya, masjidnya yang di Aceh, yang luar biasa indahnya itu, dia tidak rusak saat gempa. Kenapa? Karena saya yakin pada saat pembangunan masjid tersebut mereka serius, gitu ya. Mana ada yang berani korupsi sama masjid sih? Nggak ada lah ya, gitu kan. Nah, jadi di situ masjid pun kadang-kadang kita bisa naik ke atas, seperti itu. Untuk kita melindungi diri dari tsunami yang estimasinya maksimum mungkin di sekitar 2 meter. Atau mungkin 2 sampai 3 meter, kalau paling banter gitu. Itu sih Pak, yang bisa kita laksanakan hanya seperti itu. Jadi identifikasi mana bangunan yang kita bisa naik ke atas. Kalau memang kita tidak bisa lari karena tadi ada kepanikan yang tadi Bapak sebut. Seperti itu. Pak Arifin. Baik, mungkin dari yang lain, siswa-siswi yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, yang di belakang sebelahnya Bu Fatma. Silakan diambil mikrofonnya, kemudian perkenalkan nama dan juga dari kelas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Julian dari kelas E IPA. Jadi misal kan itu ada gempa, terus kita tuh ada di lantai 15. Nah, lantai paling tingginya itu 20 meter. Kan orang-orang kalau gempa, jadi itu saya pernah mengalami gempa di Jogja ini. Teman-teman saya kalau gempa itu mereka nanti lari ke bawah. Tapi kan kalau gempa itu tuh identik dengan roboh. Nah, saya kalau gempa maka saya fokus sambil memari terus saya masuk lemari gitu. Kira-kira itu ada kan bagus nggak? Benar kok, kamu justru lebih benar. Karena kalau misalnya kamu, ini saya yang saya ceritakan pada saat saya lagi ada pertemuan Almi itu, saya bilang, kalau Anda sedang ada di lantai 15, Anda mencoba lari ke bawah, serem nggak? Bisa kena seruduk nggak? Kalau semua orang panik. Jauh lebih berbahaya, ya kan? Nah, karena itu tadi yang saya bilang, yang kalian ketawa-ketawa tadi itu kan, kayaknya males gitu kan untuk ngumpet di bawah meja. Justru itu yang akan menyelamatkan kalian. Karena nggak mungkin lah kita standar internasional semua negara itu pegangannya pada saat kamu terjadi gempa, kita harus nunduk, ngumpet kayak gini untuk melindungi kepala kita. Tadi yang saya bilang ya, paling banter gempa itu cuma 3 menit. Nah itu dalam 3 menit itu kalau kita panik, kita justru bisa membahayakan diri kita sendiri. Jadi nggak apa-apa ngumpet misalnya di dalam lemari gitu ya, atau misalnya ngumpet di bawah meja. Yang penting tadi itu kalau bisa nunduk. Kenapa sih kita harus nunduk? Karena dengan begitu kita melindungi alat-alat vital kita. Ya, alat-alat vital kita harus dilindungi dulu. Yang penting kita nggak mati lah ya, gitu. Ibaratnya seperti itu dulu, gitu. Nanti dari situ setelah guncangannya udah selesai, ini ngomong-ngomong ya adik-adik, menurut kalian pada saat terjadi gempa, misalnya kalian ada di bangunan 20 lantai, yang paling kerasa guncangannya di lantai paling atas apa di lantai paling bawah? Paling atas. Kenapa? Karena simpangan ya. Tadi kan kalian ingat ya, saya kan ada ini kan, bentar ya, nggak apa-apa ya Pak ini. Kan ada ini kan, masih ingat ya, ini kan. Nah kalau misalnya sekarang saya goyang-goyang nih dari sini, simpangan terbesar selalu terjadi di atas kan, ya kan? Simpangan terbesar selalu terjadi di atas. Jadi memang biasanya kalau kita ada di bangunan, dampak paling kerasa nih akan di atas goyangannya. Tapi bukan berarti kalian yang akan menjadi paling tidak aman, enggak juga. Memang itu adalah sifat dari bangunan, dia akan begini gitu lah ya. Gitu. Nah, tapi dengan begitu jangan jadi makin panik gitu ya. Justru yang tadi tetap kita tenang, makanya kita harus latihan untuk melakukan itu, untuk kita ngumpet di bawah meja itu supaya kita kita nggak kikuk gitu. Apa sih yang harus kita lakukan pada saat terjadi guncangan ini gitu ya. Terima kasih ya tadi pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Adelia ya dari E4. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi gitu Bu Santi ya. Ini mungkin dari saya juga. Ini kan kita juga tidak memungkiri bahwa kita sedang hidup di Jogja. Nah, Jogja itu adalah salah satu daerah yang sangat rawan terjadinya gempa maupun
potensi tsunami. Dan rilis dari BMKG terakhir itu di pantai sisi selatan Jawa, mungkin di Jogja juga itu berpotensi terjadinya megatrust ataupun gempa besar yang mungkin ada dalam 8 lebih skala Richter seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Karena kan mengingat kondisi kita juga rawan gempa seperti ini, kemudian sosialisasi kepada masyarakat itu juga masih dirasa kurang, kemudian infrastruktur seperti shelter sementara yang berada di tepi pantai itu banyak rusak seperti itu. Kalau saya lewat itu kondisinya tidak layak huni seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi potensi yang seperti itu? Oke. Supaya kita bisa Sekali. mengajak juga lingkungan sekitar kita dan juga keluarga kita untuk bisa menyelamatkan diri dari bahaya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Pak Arifin ya. Memang ini sesuatu yang sangat-sangat isu yang sangat urgent ya. Kalau dari saya nih, kalau dari kami nih teman-teman yang bergelut di dunia kegempaan, kita selalu bilang yang pertama adalah memastikan keamanan bangunan kita dulu, Pak. Jadi misalnya nih sekarang kalau sekolah gitu, biasanya sekarang nih kita sebenarnya saya di ITB dengan rekan-rekan sedang lagi ada project-project gimana caranya kita melakukan, kalau di kita istilah retrofitting, perbaikan kualitas struktur yang ada di sekolah untuk memastikan bangunan sekolah itu aman, gitu ya. Itu yang seharusnya pertama-tama harus dilakukan. Nah, tentunya ini tergantung dari dana ya masing-masing gitu. Saya sendiri dengan rekan-rekan sedang lagi mengurus mungkin beberapa sekolah di Cimahi gitu ya, untuk kita lakukan retrofitting gitu ya. Nah, sebetulnya seharusnya dari apakah dari pihak sekolah, apakah dari pihak pemerintah atau bagaimana, itu memastikan keamanan dari fasilitas-fasilitas publik yang paling utama dulu, itulah ya. Itu mungkin kalau misalnya bapak atau ibu ada punya kuasa di situ, mungkin itu bisa jadi pertimbangan gitu. Sebenarnya ada cara-cara untuk kita memperkuat bangunan kita dengan murah untuk memastikan dia tahan terhadap gempa. Itu bisa dengan konsultasi dengan insinyur-insinyur sipil gitu ya kan. Kalau di sana di Jogja ada UGM gitu, saya yakin ada juga rekan-rekan yang bisa memberikan masukan dengan mengenai itu gitu. Nah, tapi selain dari bangunan yang kuat itu, sebetulnya hal lain berikutnya, step berikutnya adalah barang-barang di rumah kita juga harus diamankan, Pak Arifin. Jadi kalau dalam konteks di Jepang itu bahkan sampai lemari itu apa sih? Sampai bangunan lemari pun harus diperkuat gitu. Ini Pak Arif ini masih ada kan nih? Ini misalnya kayak gini nih. Ini kan ada lemari ya. Ini lemari ini di atasnya ini menurut rekan-rekan ini apa nih? Ini adalah penahan supaya si lemarinya tidak jatuh ke kita pada saat ada gempa. Kalau di negara yang benar-benar udah aware banget nih, selain tadi bangunannya sendiri harus kuat, berikutnya untuk furniture yang memang sangat besar, itu juga harus diamankan, karena kalau ketiban lemari besar juga kita lumayan juga ya, sakit juga gitu kan, itu bisa gitu. Nah, selanjutnya setelah secara fisik gitu ya, itu semua udah cukup aman, berikutnya adalah mengenai kapasitas kita, kapasitas manusianya. Nah, kapasitas manusianya itu pertama kita harus ada jalur evakuasi yang clear. Masalahnya gini Pak Arifin, kadang-kadang misalnya nih kita udah tahu nih jalur evakuasinya nih ya. Nah, nanti ternyata misalnya pintu yang menuju jalur evakuasinya ketutup sama lemari gitu misalnya, karena lupa ada siapa gitu. Nanti anak-anak ini mau lagi ikut ke jalur jalur tangga situ, ternyata tangganya ketutup sama lemari misalnya. Jadi pertama harus ada jelas jalur evakuasinya, lalu jalur evakuasi ini harus sering-sering dicek apakah masih bekerja seperti seharusnya atau tidak. Ini untuk pada level sekolah ya. Lalu setelah itu pun kalau misalnya Pak Arifin atau adik-adik gitu ya ada di lingkungan sekitar, itu juga bisa kayak tadi saya bilang, ngomong sama Pak RT atau Pak RW, kalau misalnya kita harus evakuasi kemana sih? Pertama-tama itu dulu deh, supaya kita ada identifikasi area kita itu harus kemana pada saat ada evakuasi gitu lah ya.
Lalu berikutnya, setelah dari situ kita harus sering-sering latihan gitu. Karena masalahnya saat ada guncangan gempa atau yang seperti itu tuh kita tuh takut sekali gitu. Apalagi kalau kita belum pernah latihan sama sekali gitu. Jadi yang saya perhatikan, karena kebetulan dulu saya sekolahnya di Jepang ya, itu memang yang membuat orang Jepang itu sigap pada saat gempa itu karena sejak dari kecil, setiap tahun tuh mereka di drill, gimana sih caranya. Jadi akhirnya mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi memang kita harus latihan di situ sehingga kita tidak apa istilahnya tidak gugup pada saat itu terjadi begitu. Baik, terima kasih Bu Santi terkait dengan pemaparan materi dan juga penjelasan berkaitan dengan potensi gempa ini dan juga indikasi bencana. Tentunya ini adalah topik yang sangat menarik sekali untuk didiskusikan dan saya kira ini waktunya tinggal sedikit lagi itu bisa kita tidak memungkinkan lagi untuk menambah sesi pertanyaan lagi. Harapannya nanti jika Ibu berkenan, misalnya ada sosial media, baik itu YouTube channel maupun Instagram, mungkin bisa dibagikan ke kami, sehingga nanti dari putra putri kami yang ingin menanyakan berkaitan dengan mitigasi bencana dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung bertanya kepada Ibu Santi seperti itu. Dan juga nanti mohon izin kami untuk melakukan share terkait dengan materi yang sudah dibahas untuk kali ini supaya anak-anak juga bisa mempelajari yang lebih lanjut. Demikian sesi sharing session kita bersama narasumber yang sangat luar biasa yaitu Ibu Pranjati Widiasih Sar IPSD dosen dari IPB yang sudah membersama kita dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali tentunya dengan topik-topik yang lebih seru dan juga asik untuk kita pelajari bersama. Saya ingin berhimbauan sebagai moderator, mohon juga dalam menjalankan acara ini terdapat banyak kekurangan. Terakhir saya terima kasih sekali kepada Ibu Syati yang sudah join bersama dengan kita bisa tahu ilmunya dan mudah-mudahan nanti kita bisa membagikan kepada teman-teman yang lain. Demikian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Al-Basmah dari SIP. Baik, terima kasih Bapak Arifin Nur Himawan yang sudah memoderatori acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Prasati Widiasih Sarli PhD, Bu Asih. Semoga di kesempatan berikutnya bisa bertemu langsung di SMA Al-Munah. Dan terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini sampai siang. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Asih tadi bisa menjadi bekal kita untuk lebih sigap lagi kalau misalnya ada gempa dan mitigasi bencana apa yang harus kita lakukan. Baik, langsung saja kita ke acara kita yang terakhir yaitu waktu. Sebelum acara pada pagi hari ini kita tutup, saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Terima kasih. Dalam ini sampahnya